Shalom teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara berternak tikus putih ya teman-teman. Nah, sebelum saya menerangkan, jangan lupa untuk like, subscribe supaya channel YouTube saya semakin berkembang ya teman-teman. Dan semoga video ini dapat berguna buat teman-teman. Tikus putih ini sangat diperlukan ya teman-teman, terutama untuk orang-orang yang pelihara reptil seperti ular, salva, dan jenis-jenis kadal ataupun buaya ya teman-teman, seperti ini. Ataupun juga digunakan untuk orang-orang medis untuk dipelajari isi organ dalamnya dan buat menemukan obat-obat atau dosis obat ya teman-teman. Ya, jadi tikus putih ini pasarnya itu sudah pasti ada, pembelinya pasti ada, tinggal cara penawarannya. Jadi di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuangnya, cara menjualnya. Pertama kali cara berternaknya, yang kedua cara merawatnya, yang ketiga cara pemberian makan, dan cara menjualnya teman-teman. Ya, yang pertama untuk cara beternaknya ya teman-teman. Di sini teman-teman harus siapkan satu wadah yang nggak perlu besar-besar banget, tapi yang terpenting ukurannya itu nggak terlalu sempit atau terlalu kecil buat tikus-tikusnya, seperti ini. Lalu siapkan indukan-indukan yang sudah siap dikawinkan atau siap kawin ya teman-teman. Tapi di video ini saya kebetulan punyanya tinggal yang ini, jenis-jenis campuran ya, bukan jenis-jenis campuran, umurnya campuran ya teman-teman. Cuma ini bentar lagi mau bisa kawin, jadi ini belum siap kawin, cuma sebagai contoh saja. Ya, di sini yang sudah hampir siap kawin, kurang lebihnya bulan besok itu sudah masa produktif seharusnya. Itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 ini seharusnya bulan besok sudah bisa buat produktif. Nah, sedangkan yang ini masih kecil banget ya teman-teman. Ini saya itu beli yang kecil ini beli di pasar buat makanan ular saya. Cuma kebetulan ular saya sudah kenyang. Ya, saya merasa kasihan kalau cuma digigit dan tidak dimakan, jadi ini saya bawa pulang buat saya ternak. Teman-teman minimal seharusnya itu teman-teman punya 1 pejantan, 4 betina, dijadiin satu seperti ini tidak masalah. Cuma kalau sudah kelihatan hamil nanti dipisah seperti itu. Wadahnya teman-teman bisa pakai wadah plastik ini, ember atau galon plastik aqua atau le mineral atau galon aqua yang besar-besar itu teman-teman bisa potong atasnya, bisa dipakai, itu juga bisa. Lalu jangan lupa kasih ram seperti ini. Jika teman-teman menggunakan wadah plastik yang tingginya enggak cuma segini, cuma kurang lebih ya segini lah, enggak ada 1 kilanan atau tidak ada 1 lebar tangan, teman-teman bisa diharuskan pakai gini nih. Sebenarnya enggak terlalu harus ya teman-teman, cuma biar tikusnya enggak lepas kan, gini kan mereka manjat-manjat kan, enggak masalah, enggak akan keluar. Lalu teman-teman harus siapkan alasnya. Ini kebetulan saya menggunakan padi ya, atau bekas panenan padi, namanya aku lupa namanya itu, atau pakai serbuk kayu juga bisa. Cuma saya memakainya ini karena yang di dekat rumah saya ada yang jual seperti ini gitu tuh. Dan jangan lupa untuk kasih air untuk minum. Jadi untuk perawatannya, jadi itu yang pertama wadahnya harus siapkan seperti ini, minimal lah jelek-jeleknya seperti ini. Lalu dikasih air minum. Lalu untuk makannya ini tikus-tikus ini sebenarnya mudah banget teman-teman. Dikasih
apalagi kalau teman-teman punya limbah rumah tangga yang bisa diambil ataupun limbah rumah makan yang bisa diambil, malah itu akan lebih mudah karena hasil limbahnya atau makanan bekas yang enggak dimakan atau tidak habis itu bisa teman-teman berikan kepada tikus-tikus ini. Teman-teman berikan supaya tikus-tikus ini bisa makan dan limbah makanan yang teman-teman kasih itu tidak terbuang sia-sia. Ya, kayak ibaratnya memberi makan tikus-tikus ini dengan makanan gratis karena bekas dari limbah rumah tangga ataupun limbah rumah makan. Jadi untuk satu ekor, semuanya punya satu ekor betina ini ya. Semuanya punya satu ekor betina. Satu ekor betina itu bisa mengeluarkan itu sekitar 10, bisa lebih dari 10. Tapi ini saya kasih angka amannya yang sering keluar 10 sampai 5 ekor. Kebalik ya berarti ya. 5 ekor sampai 10, bisa lebih. Ya, kurang lebih akan keluarnya segitu. Untuk perawatannya pun sangat mudah teman-teman. Jadi hanya perlu diberi makan bisa 1 kali sehari, yang penting lumayan banyak, yang penting habis dan enggak kekurangan, lalu dikasih air minum. Dan jangan ditaruh di tempat yang panas. Contohnya ditaruh di atas gendeng. Ya itu enggak mungkin banget, cuma takutnya ada yang ditaruh di tempat atas genting lah bahasa Indonesia. Ditaruh di atas kepanasan dan nanti pasti mati. Lalu kalau tidak ditaruh di tingkat rumah cuma panas, pasti mati. Jadi hewan ini nggak kuat panas-panas teman-teman. Jadi harus ditaruh di tempat yang minimal sejuk lah teman-teman. Begitu. Jadi untuk makanannya biasanya saya kasih makanan bekas limbah rumah tangga, tapi kadang-kadang kan habis, nggak ada sisa karena saya juga punya ayam ya. Ini karena saya bukan untuk ya teman-teman, untuk sementara ini bukan untuk dijual tapi untuk dipakai sendiri, untuk mengurangi biaya pakan dari ular-ular saya sama reptil-reptil saya. Jadi saya memakai, kalau pas habis tempatnya, maksudnya makanannya yang limbah rumah tangga, saya pakainya cat food seperti ini ya. Ini malah jadi mahal sih teman-teman, cuma ya nggak masalah. Kalau bagi saya kan nggak masalah, soalnya saya sebagai penghobi akan memberikan yang terbaik untuk nutrisinya, karena ini juga akan dimakan oleh reptil-reptil saya gitu. Maaf ada gangguan. Ya, bentar ya teman-teman. Ya, ini saya beri makan cat food ya teman-teman. Ya nggak seharusnya, nggak harus cat food juga ya teman-teman, karena kalau cat food harganya malah lebih mahal sebenarnya daripada tikusnya. Tapi ini karena pakannya baru kosong atau makanan sisanya kosong, jadi saya kasih cat food ya. Saya jadiin satu sama makanan kucing saya, kan saya masih punya kucing. Seperti itu. Ini akan dimakan. Jadi untuk itu. Dan untuk harga pasarannya ya teman-teman, ini saya hanya bukan pasaran globalnya mungkin ya, cuma setahu saya yang di daerah-daerah sekitar rumah saya itu, satu tikus putih ukuran segini, yang kecilnya ya teman-teman, yang termasuknya ukuran baby up sedikit, ini harganya 4.000 satu ekor. 4.000. Sedangkan yang dewasa seperti ini sekitar 6.000-an satu ekornya, 6.000. Cuma itu tidak bisa kita milih jantan betina gitu ya teman-teman. Adapun mungkin teman-teman ketemu sama orang-orang yang memang peternak dan teman-teman mau ternak tikus ini, biasanya itu akan dikasih harga paket.
harga paketnya gimana bang gitu ya. Harga paketnya bukan satu ekor, 50.000 itu dapat 5 ekor, satu jantan 4 betina, ya itu harganya 50.000. Ada juga yang lebih mahal sekitar 70.000 juga ada, seperti itu ya. Kalau untuk harganya mungkin teman-teman bisa jual ketika teman-teman sudah ternak ya teman-teman. Kalau sudah dikawinin beranak, anakan yang kayak masih kecil-kecil merah itu satu ekornya bisa dijual harga 2.000. Itu biasanya buat makan reptil-reptil, itu satu ekornya 2.000. Kalau lebih besar lagi seukuran segini, teman-teman bisa jual di harga 4.000 atau di bawah 4.000, soalnya 3.000 itu bisa. Atau menjual pas dewasa seperti ini itu 6.000 itu bisa. Lalu nanti kalau ada masa sudah tidak produktif, ini sudah nggak produktif semuanya karena sudah hidup cukup lama, itu namanya apa ya, aku lupa, akhir-akhir gitulah, intinya akhir dalam hidupnya bereproduksi, itu ukurannya akan lebih besar dari ini. Yang seperti ini kan dewasa ini akan lebih besar. Nah itu bisa dijual satu ekornya 8.000 untuk makanan reptil atau makanan hewan-hewan yang makannya daging, seperti itu. Untuk dijualnya, teman-teman bisa menjualnya lewat Facebook. Itu yang cari yang dekat-dekat ya teman-teman. Facebook, masuk ke komunitas, lalu tawarin tikus-tikus kalian dengan harga ya, mungkin di Facebook nggak bisa langsung masukin harga, nanti takutnya komunitasnya malah hilang karena teman-teman masukin harga. Lebih baik disuruh cek inbox, seperti itu. Jadi yang pertama bisa dijual lewat Facebook di komunitas yang deket-deket dulu, semuanya areanya teman-teman Bekasi ya, area Bekasi itu dulu. Kalau sudah mulai produksi banyak, teman-teman bisa mulai keluar kota. Yang pertama itu lewat Facebook, yang mudah. Yang kedua lewat jaringan teman-teman. Jadi kalian harus memiliki teman yang suka pelihara reptil dan tawarkan aja kalau kamu punya tikus mencit yang mau saya jual buat pakanmu, buat pakan reptilmu lah gitu tuh. Buat pakan teman-teman reptilnya teman-teman, ditawarin pakai harga promo pertama kali, dikasih murah-murahan, antar di rumahnya supaya dia menjadi langganan, seperti itu. Yang ketiga bisa ditawarkan lewat WA buat status. Kalau temen kamu suka reptil pasti nanti akan tanya-tanya, atau butuh pakan mencit pasti tanya-tanya. Lalu juga bisa dijual lewat Tokopedia, itu kan toko online yang bisa buat jual beli hewan. Cuma ya itu harga ongkirnya lebih mahal daripada harga hewannya ya. Yang beli minimal harus beli yang banyak lah, jangan satu tok, kasihan di ongkirnya kan jadi lebih mahal, seperti itu. Lalu yang keempat bisa dijual ke grup-grup lelang. Itu bisa di grup lelang grup-grup lelang di aplikasi itu ada, aku lupa namanya, Mewe mungkin bisa, lalu CLF mungkin bisa, ataupun Telegram. Yang banyak itu Telegram buat lelang-lelang, itu bisa dijual di situ juga. Atau teman-teman cari nomornya guru dari SMK yang ada farmasinya, SMK farmasi ibaratnya gitu, atau di perkuliahan kedokteran, cari nomor dosen-dosennya lah, dokteran atau yang kayak suster gitu tuh, mintain nomornya. Nanti pas ada kurikulum tentang pembahasan organ-organ tikus, pasti nanti bisa beli di tempat teman-teman. Jadi begitu. Sekian video dari saya, semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman.
minimal dari hobi teman-teman bisa menambah penghasilan dan tidak membuang makanan secara sembarangan, kan dapat, supaya nggak mubazir lah, daripada membuang makanan sembarangan dosa, mending dikasih ke tikus-tikus ataupun ayam-ayam. Dan ini pun kalau bisa menghasilkan banyak kan lumayan. Jangan pernah memandang rendah tentang mencit ini ya teman-teman, walaupun memang harganya murah, memang murah, aku akui rumah murah, cuma banyak orang yang mendapat penghasilan banyak dengan ternak mencit atau tikus putih. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.